semuanya, Assalamualaikum. Alhamdulillah bisa share lagi kegiatan aku. Di video kali ini aku mau masak ya. Aku mau bikin sesuatu yang emang belum pernah aku bikin. Udah lama sebenarnya pengen cobain gitu bikin ini, tapi karena bahannya tuh baru ada gitu ya, baru sempat ada akhir-akhir ini, ya udah jadi langsung aja kita bikin sekarang. Dan sebelum mulai masaknya, pebikinan gitu ya, ini aku bersihin dulu nih ya meja-meja dapurnya. Oke, langsung aja, ini dia udah aku siapin ya sedikit daging kerbau. Ini tuh daging kerbau yang kemarin aku beli di Hypermart. Nah, ini dia ada sisanya, yang banyaknya udah aku bikin rendang. Dan ini udah langsung aku blender ya. Ini pakai blender aku yang jelek itu, tapi alhamdulillah ya untuk ngegiling daging ini tuh lumayan lembut, bukan lumayan ya, ini bener-bener lembut sih. Dan kelihatan juga ya, ini alhamdulillah segar banget dagingnya, masih merah banget gitu kan. Oh ya, aku juga belum sebut ini ya, aku nih mau bikin apa. Jadi ini tuh rencananya aku mau bikin rolade. Teman-teman pasti tahu ya makanan ini tuh udah seliweran banget sih di YouTube gitu kan. Aku tuh penasaran banget pengen cobain bikinnya. Nah, ini aku pindahin ke mangkok, ke tempat yang lebih besar gitu ya, biar kalau dicampur-campur dengan bahan yang lain kan lebih gampang gitu ya untuk diaduk. Dan aku juga nggak tahu ya ini tuh video tutorial atau gimana, pokoknya intinya di sini aku pengen nge-share aja gimana cara aku bikin rolade daging kerbau. Nah, ini aku tuh udah siapin cobek ya, dan di situ udah aku siapin sedikit pala bawang putih sama merica dengan garam. Itu garamnya sih biar cepet lembut aja gitu ya dalam nguleknya, biar nggak terlalu susah gitu kan. Sebenarnya sih kalau di video tutorial yang pakar-pakar masak gitu ya, yang pada pintar masak gitu, ini tuh pakai bawang bombay juga, tapi berhubung aku nggak punya bawang bombay dan mau keluar juga agak males gitu ya, jadi aku di sini nggak pakai bawang bombay. Sebenarnya sih kalau punya blender yang bagus ya, ini tuh bumbunya dicampurin aja tadi pas ngeblender dagingnya. Berhubung blender aku tuh juga nggak bagus ya gitu, jadi ya ini si bumbunya aku ulek aja. Dan alhamdulillah ini nggak pakai lama, si bumbunya udah lembut aja. Langsung aja aku masukin ke mangkok yang isinya blenderan daging tadi ya. Oh ya teman-teman semua, gimana nih hari ini puasanya? Masih lancar ya? Semoga selalu dikasih kesehatan dan semoga selalu diberkahi ya puasa kita hari ini. Oke, lanjut lagi. Setelah bumbunya tadi dimasukin, ini sekarang aku juga udah siapin wortel. Wortel ini tuh aku parut pakai parutan keju, jadi kelihatannya tuh tipis-tipis banget. Ini tuh sebenarnya adonannya tuh mirip bikin nugget gitu ya, cuman bedanya ini tuh pakai kulit gitu, kalau nugget kan enggak. Nah, ini aku campurin juga pakai tepung roti. Ini tuh kebetulan aja sih ada tepung roti, dan ini juga sedikit ya tepung rotinya. Kalau di tutorial sih tepung rotinya itu banyak ya, tapi ini karena sisaan jadi ya udahlah, nggak apa-apa sedikit aja. Dan ini juga aku kasih satu bungkus saori. Sebenarnya ini sih opsional ya, kebanyakan di tutorial sih nggak ada yang dikasih saori gini. Dan nggak lupa juga tadi itu aku kasih masako sedikit biar mempertegas rasa gitu ya, biar lebih gurih aja. Dan lanjut lagi, ini aku aduk-aduk, dan ternyata si spatula silikonnya tuh nggak enak ya untuk ngaduk, jadi ini aku ganti spatulanya. Ini tuh aku tag videonya siang-siang, dan ternyata siang-siang gini tuh di luar hujan. Alhamdulillah banget sih ya siang-siang hujan gitu. Biasanya tuh kalau siang tuh panasnya luar biasa, tapi hari ini alhamdulillah hujan di tempat aku. Jadi rasanya berkegiatan di dapur sambil puasa kayak gini tuh nggak terlalu yang gerah-gerah banget gitu ya di dapur. Oke, lanjut lagi aja. Ini aku mau bikin kulitnya. Jadi ini udah aku siapin tepung maizena. Ini aku campur dengan air, terus nanti bakalan aku campur dengan satu butir telur aja. Sebenarnya ini tuh satu butir telur ini tuh kurang ya, jadi aku tuh sempet tambah lagi satu lagi, karena dalam satu butir telur ini tuh cuman jadi 2 kulit. Nah, ini aku juga udah panasin teflon, terus aku tuangin aja ya si telurnya tadi ke teflon. Ya kayak gitulah ya, kayaknya nggak perlu dijelasin, teman-teman tahu lah itu gimana caranya biar jadi telurnya tuh seperti itu ya. Ini
tuh bener-bener pertama kalinya ya aku bikin rolade daging gini. Ini tuh bener-bener pertama kalinya ya aku bikin rolade daging, karena kan biasanya aku udah bikin nugget gitu ya dari daging ayam. Jadi kalau aku mau bikin rolade daging ayam tuh kayak rasanya tuh kayak udah nggak aneh gitu kan. Makanya kemarin pas beli daging kerbau tuh sengajain banget aku sisain, memang sengaja aku mau bikin ini. Oke, lanjut lagi. Ini kulit telurnya udah siap ya, dan sekarang mau aku mulai bikin roladenya. Ini aku pipih-pipihin di atas si kulit telurnya. Nanti setelah rata gitu terus digulung. Oh ya teman-teman, sekali lagi aku mau bilang ya kalau di sini tuh aku nggak lagi ngajarin ataupun menggurui siapapun. Pokoknya di sini aku sekedar nge-share aja gitu ya apa yang lagi aku buat hari ini. Karena jujur aku pernah ngerasa nggak enak hati ya gitu. Aku pernah posting masak-masak gitu ya. Terus ada yang ngatain katanya nggak pinter masak aja, sok-sokan bikin tutorial masak. Jujur memang aku tuh nggak pinter masak, nggak punya skill, pokoknya nggak ahli lah ya dalam memasak. Tapi di sini nggak ada salahnya juga ya, aku cuman sekedar share apa yang aku buat hari ini. Justru aku tuh juga pengen nularin semangat gitu ya buat mama-mama semua yang sama kayak aku nggak pinter masak. Pokoknya walaupun kita nggak pinter masak, nggak bisa masak, pokoknya kita tuh jangan berhenti mencoba gitu ya, jangan berhenti untuk belajar. Pokoknya kita tuh kalau udah jadi ibu, kalau ada orang yang bilang masakan kita itu nggak enak, masakan kita itu nggak nikmat, percayalah kita tuh sebagai ibu tetap jadi koki terbaik ya untuk anak-anak kita. Dan nantinya juga kalau anak-anak kita tuh udah pada dewasa gitu ya, nggak ada lagi ya yang dikangenin selain masakan kita. Walaupun sebenarnya masakan kita tuh sederhana banget, rasanya juga biasa aja, tapi pasti anak-anak kita tuh bakalan kangen apa yang pernah kita buatin buat dia, apa yang pernah kita kasih buat dia. Makanya aku sekarang nggak mau ngedown ya kalau ada yang komen-komen tentang masakan aku gitu, karena memang aku masak juga bukan untuk orang lain gitu ya, tapi aku masak ya untuk anak dan suami aku. Oke, alhamdulillah itu ngegulung dagingnya udah selesai ya, akhirnya jadi 5 gulungan. Nah ini aku juga udah siapin daun pisang, udah aku potongin juga. Ini sekarang aku ini aku layuin gitu kan di atas kompor biar enak nanti ngegulungnya, biar enggak rusak gitu ya daunnya. Ini aku daun pisangnya nggak beli, alhamdulillah punya pohon pisang di belakang rumah, jadi tinggal ambil aja. Kalau lihat di video tutorial orang-orang itu kalau nggak punya daun pisang gini bisa diganti dengan aluminium foil, tapi alhamdulillahnya aku punya banyak daun pisang, jadi ya pakai daun pisang aja. Nah ini daun pisangnya udah layu semua, sekarang tinggal kita gulung. Dan sebelumnya itu aku juga udah siapin tusukannya ya, itu tuh tusukan sate gitu aku potong-potong karena aku nggak punya lidi yang bersih gitu, jadi ya udahlah pakai tusukan sate aja. Nah di sini tuh sebenarnya part yang paling nggak aku suka ya, aku tuh paling nggak bisa loh ngebungkus daun pisang kayak gini. Aku tuh bingung banget gimana caranya, makanya ini tuh aku kayak nggak rapi gitu ya ngebungkusnya. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa walaupun nggak rapi, pokoknya yang penting si roladenya tuh kebungkus gitu ya sama daun pisang. Oh ya teman-teman semua, gimana nih hari ini rencananya mau pada masak apa, mau pada buka puasa sama apa nih? Boleh ya tulis-tulis di kolom komentar aku, siapa tahu bisa jadi ide buka puasa aku juga nih. Aku tuh bikin rolade kayak gini tuh lebih mikirin yang untuk cemilan Naya ya, soalnya Naya tuh kemarin waktu aku masak rendang, dia tuh kayak kurang suka gitu ya sama daging-daging yang daging-daging seperti ini. Dia tuh lebih sukanya daging ayam gitu, makanya ini aku olah aja si daging kerbaunya. Oh ya tadi udah selesai semua ya, aku bungkusin si roladenya. Nah sekarang ini mau aku kukus biar nggak terlalu banyak barang keluar gitu ya. Ini makanya aku ngukusnya pakai wok pan aja. Di awal tadi aku pikir bakalan jadinya tuh cuman sedikit, ternyata ya lumayan ya jadi 5 gulungan gini. Nah sebelum aku masukin ke kukusannya, ini aku potongin dulu pinggir-pinggirnya biar nggak terlalu panjang gitu ya, soalnya nggak muat ya kalau nggak dipotong-potongin gitu pinggirannya. Dan ini bakalan aku kukus selama 25 menit. Ini tuh juga nggak kerasa ya, aku dari siang ternyata udah sore aja dan cuaca tuh udah gelap gitu ya. Berhubung hari ini aku tuh buka puasanya sendirian, jadi aku tuh agak santai gitu ya. Ini juga sampai sore, sampai udah mau buka nih ya baru selesai. Dan ini
alhamdulillah udah 25 menit aja udah mateng, langsung aja ini aku angkatin. Nah di sini tuh sebenarnya aku juga nggak sabar gitu ya, pengen tahu, pengen ngelihat gitu gimana hasilnya. Jadi masih panas gini tuh udah aku bukain aja. Ya maklum lah ya, nggak sabar gitu pengen tahu hasilnya. Soalnya ini tuh emang bikinan pertama kalinya gitu ya, bikin rolade kayak gini, makanya jadi kayak semangat banget pengen tahu gimana sih gitu hasilnya. Nah ini daun pisangnya tuh udah aku bukain semua. Sekarang ini mau langsung aku potongin. Ini tuh bener-bener masih panas, masih anget-anget, udah aku potongin aja. Pokoknya bener-bener nggak sabar gitu ya pengen lihat hasilnya tuh gimana. Dan ini dia hasilnya ya, alhamdulillah mateng gitu ya sampai ke dalamnya. Ini juga hasilnya cantik gitu ya menurut aku. Dan untuk rasanya juga alhamdulillah kata Naya tuh enak gitu ya, nggak keasinan, pokoknya mantap katanya. Nah ini langsung aja aku potongin semua. Ini tuh lumayan juga ya untuk stok frozen gitu kan. Jadi kalau pas siang-siang gitu ya Naya minta makanan gitu ya, minta makanan apa ya udah nanti bakalan aku langsung gorengin aja. Nah ini dia setelah dipotong-potong hasilnya lumayan banyak. Ini bakalan langsung aku goreng dan aku juga bakalan masukin sebagian untuk stok di kulkas ya. Nah ini dia roladenya udah aku goreng aja. Oh ya di awal video tadi aku tuh lupa bilang ya, kalau pas aku tuh ngeblender si daging kerbaunya tadi tuh aku campurin dengan telur. Makanya tadi pas aku campurin dengan bahan-bahan lain gitu ya, dengan bumbu, dengan wortel gitu kan, itu aku nggak tambahin telur karena pas ngeblender dagingnya tuh udah pakai telur. Mohon maaf ya tadi lupa banget aku ngomongin itu. Nah ini dia ya hasilnya. Alhamdulillah video aku juga udah selesai ya. Cukup sampai di sini aja. Terima kasih teman-teman semua udah nyempetin nonton video aku. Sampai jumpa kembali di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.